Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Sambil kita minum kopi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah, everybody wants to rule the world. Baik, kita mulai pagi ini setelah barusan ngopi sedikit ya, dengan ngopinya dari penyuka kopi. Kita mulai dengan membahas tentang topik penulisan. Masih tentang tulisan ilmiah, karya ilmiah. Baik itu bentuknya tugas di kelas saya adalah technical report, baik Anda nanti mau membuat tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, dan seterusnya. Kita mulai dari yang ini dulu ya. Nah, ini kita mulai dengan daftar pustaka, referensi, references, bibliografi, atau apapun sejenisnya. Sebentar kita tambah dulu ya. Mohon maaf nih kadang-kadang orang Pak nggak sabar Pak, kebanyakan minum kopinya. Iya, udah gimana lagi ya. This what motivates me gitu ya. Jadi ini yang membuat saya termotivasi, terinspirasi ngopi. Jadi ini ya terpaksa diselingi dengan ngopi ya. Supaya saya inspired sehingga menjelaskannya menjadi lebih menarik. Baik, bagaimana saya memeriksa sebuah makalah atau sebuah tugas? Biasanya saya tidak berangkat dari depan ke belakang ya. Contrary to what most people believe. Jadi sebetulnya yang saya lakukan adalah saya membaca dari belakang dulu. Daftar dari belakang itu adalah daftar pustaka. Jadi daftar pustakanya itu menjadi sumber pertama yang saya gunakan untuk memeriksa. Kenapa demikian? Sebuah penelitian itu tidak mungkin berdiri sendiri. Kalau Anda meneliti tanpa bantuan orang lain, ide-idenya Anda kelola sendiri, Anda temukan sendiri, segala macam, hebat. Anda perlu mendapat hadiah Nobel kayaknya gitu ya. Ya biasanya kita itu meneliti berasal dari penelitian orang lain. Penelitian orang lain kita melanjutkan, nanti ada orang lain lagi melanjutkan lagi. Ada istilahnya tuh, we stand on giants' shoulders. Jadi kita berdiri di atas pundaknya raksasa-raksasa ya, raksasa-raksasa yaitu peneliti-peneliti sebelum kita. Maka kita harus acknowledge, kita harus berikan respect kita ya, penghargaan kita kepada mereka dengan menunjukkan bahwa karya kita berdiri di atas penelitian-penelitian tersebut gitu ya. Kalau kita di media sosial itu ada yang namanya like, nah ini kayak gitulah ya. Jadi kita seolah-olah me-like tulisan mereka. Nah, yang kedua adalah kalau kita sebagai peneliti ya, Anda sebagai peneliti, Anda itu belum punya suara. You don't have a say. You are nothing. Anda ini siapa gitu ya. Jadi Anda misalnya saya meneliti ini, Anda ini siapa gitu. Maka Anda harus menggunakan tangan orang lain untuk menggebuk siapa ya, biasanya menggunakan tangan orang lain untuk menggebuk anjing gitu ya. Tapi kasihan juga anjing masa digebuk ya. Intinya adalah Anda menggunakan pendapat orang lain, apalagi kalau pendapatnya orangnya itu hebat-hebat, untuk menyatakan atau mendukung poin Anda atau mendukung penelitian Anda. Jadi Anda bilang si A begini, menurut si B begini, menurut si C begini, menurut si D begini, dan seterusnya, sehingga saya mengambil pendekatan yang berikut ini, kesimpulannya berikut ini. Jadi Anda susun itu berdasarkan pendapat orang lain ya. Jadi apalagi yang udah terkenal. Yang berikutnya lagi, kalau ada kesalahan itu tadi ya, kalau kita hebat-hebatnya kita ngambilin dari orang lain. Kalau ada kesalahan, Anda bisa tumpahkan kepada orang lain itu. Misalnya ternyata hasil penelitian Anda itu foundationnya salah ya, karena gara-gara orang itu. Maka ketika orang menanyakan ini kenapa begini-begini, Anda bisa
Paling gampangnya itu lepas tangan dengan mengatakan, itu katanya mereka Pak, katanya si itu. Jadi kalau saya salah jangan salahkan saya gitu ya, salahkan mereka gitu ya. Jadi ada banyak alasan mengapa demikian. Berikutnya lagi, you are what you read. Jadi kalau kualitas dokumen referensinya bagus, maka itu Anda dianggap sebagai orang yang keren ya, bacaannya hebat, maka Anda knowledgeable, studi literatur yang baik, maka penelitiannya mudah-mudahan menjadi lebih baik daripada yang nggak baca. Nah, maka kredibilitas Anda ditentukan oleh kredibilitas dari daftar pustaka Anda. Ya. Nah, daftar pustaka ini ternyata memiliki kelas, ya, kelas, ranking, kasta, gitu ya. Yang pertama tuh daftar pustaka itu kelasnya kalau ada peer review journal. Peer review journal adalah dia artikel atau tulisan atau makalah, ya lebih tepatnya makalah yang dipublikasikan oleh jurnal yang sudah direview oleh orang-orang sejenis ya, peer ya, teman-temannya yang bergerak di bidang ilmu yang sama. Jadi peer review journal itu merupakan salah satu tempat untuk menunjukkan bahwa tulisan itu atau makalah itu baik ya, peer review journal. Peer review journal itu direview oleh peer ya. Jadi itu membutuhkan waktu yang lama. Karena harus thorough, harus betul-betul yang memeriksa itu harus betul-betul teliti. Ini saya juga menjadi reviewer jadi sebuah lebih dari satu jurnal gitu ya. Ini repot sekali mereview itu. Saya bacanya tuh harus benar-benar cermat, hati-hati gitu ya. Jadi proses review dari sebuah makalah di dalam jurnal ya, itu bisa 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Itulah sebabnya biasanya makalah-makalah yang dimasukkan ke situ adalah makalah-makalah penelitian S3 yang panjang-panjang ya. Kalau S1, S2 biasanya kan waktunya singkat ya. Nggak akan mungkin nunggu 6 bulan untuk makalahnya di accept ya, itu terlalu berlebihan ya. Itu jadi makanya agak lebih mudah ya untuk S1, S2. Kalau yang S3 memang berat ya. Jadi gitu. Karena itu tadi ya, proses reviewnya benar-benar berat. Ini saya memang bukan reviewer yang bagus kali ya, yang agak sedikit lambat ya, tapi itu untuk menunjukkan proses reviewnya yang bagus ya. Bukan bagus ya, tight, rigorous gitu ya. Kalau makalahnya jelek gampang, tinggal dibuang, langsung colak gitu, udah jelas ya, udah jelas. Kalau yang ini susah ya. Kalau yang bagus malah susah, reviewnya jadi lama. Jadi sebuah makalah yang di-accepted di sebuah jurnal itu biasanya kualitasnya bagus ya. Itu ya. Yang berikutnya lagi, ranking berikutnya lagi, nah baru kita bicara tentang buku. Kalau dulu buku itu untuk tulisan atau fakta yang sudah established ya. Sudah established, taruh di buku. Karena penerbitan buku membutuhkan waktu yang lama. Nah kalau sekarang, tahun-tahun sekarang ini penerbitan buku bisa dilakukan dengan cepat ya, just in time. Buku juga dulu melakukan reviewnya, ada biasanya editornya melakukan review, prosesnya juga lama sekali gitu ya. Sehingga buku juga dianggap sebagai sebuah referensi yang cukup bagus, tapi tidak sehebat peer review journal tadi. Karena tadi kalau jurnal itu kekiniannya, meskipun proses reviewnya lama, tetapi apa yang disampaikan tuh masih kekinian, masih state of the art, masih terbaru gitu. Jadi itu penelitian terbaru gitu. Kalau buku dianggap sebagai sebuah foundation yang sudah bukan terbaru, tapi foundation yang sudah mantap ya, sudah established, sehingga dia ya oke lah, bagus tapi dia tidak terbaru. Kan kalau kita meneliti sesuatu pengennya yang terbaru ya, kinian. Kalau meneliti sesuatu yang misalnya menarik di tahun 1960 dan tidak ada kemajuan lagi, ya nggak menarik ya. Ya kita ada kekinian. Itulah sebabnya juga nanti kalau kita bicara tentang tahun ya, tahun dari referensi. Saya termasuk yang tidak terlalu menekankan masalah tahun ya, tapi kenapa itu penting? Kalau misalnya referensi Anda itu 20 tahun yang lalu semua gitu. Ini ada masalah nih, boleh jadi penelitiannya udah mati, enggak hidup lagi ya. Penelitiannya udah tidak, maksudnya udah mati ya. Atau susah, tidak ada kemajuan ya, sehingga orang-orang yang menelitinya itu udah dari dulu ya. Jadi biasanya orang-orang cari penelitian yang mungkin 5 tahun terakhir, maksimum 10 tahun terakhir gitu ya. Ini contoh, kalau dilihat dari contoh di sini kan ini tahun lamanya lama semua ya, ini 1995. Sekarang tahun 1922. Jadi udah 27 tahun. Mungkin Anda malah lebih muda dari itu, daripada artikel-artikel
yang ada di sini ya, artikel atau makalah. Kalau saya sebut artikel itu maksudnya makalah ya. Gitu ya. Sorry, kopi dulu. Itu terkait dengan waktu ya tadi itu. Jadi itulah kenapa kita pengen yang terbaru itu seperti itu. Tapi di dalam kelas saya tidak membatasi itu. Karena boleh jadi ada referensi yang misalnya Pak Shannon ya, teori informasi itu saya 1940 sekian ya. 46, 42 saya lupa ya. Tapi dia masih the reference ya, sumber utama atau masih ini ya, masih bagus sekali, yang masih perlu diutak-atik misalnya itu tahun 40-an. Ya apa boleh buat gitu ya. Gitu ya. Nah, dan banyak lagi setelah buku. Sebenarnya menurut saya selevel dengan buku itu proceeding dari sebuah seminar. Jadi kalau kita ngadain seminar yang rame-rame ya, misalnya seminar IEEE apa seminar gitu. Makalah-makalah yang dipresentasikan di situ kemudian dibukukan dalam bentuk proceeding ya, proceeding of seminar apalah gitu ya. VLSI apa. Nah, kenapa dia levelnya lebih rendah? Karena proses review dalam sebuah seminar itu tidak seketat kalau kita di peer review jurnal. Ya, jadi itu dianggap tidak ketat, maka proses reviewnya kurang baik. Karena kadang-kadang juga ada proses ya mungkin karena pertemanan ya dalam hal itu. Saya tahu ini profesornya si ini, dia biasanya mahasiswanya bagus-bagus, maka saya baca sepintas, oh iya ini kayaknya tidak ada kesalahan yang fatal, maka di-accept aja. Nanti kita dalam seminar kita diskusikan ya. Jadi ada pemaafan seperti itu sehingga jadi kualitasnya menurun ya. Tapi dia masih tetap lebih bagus daripada pendapat Anda ya. Karena pendapat Anda lagi-lagi Anda tidak punya pendapat. Jadi tadi ya peer review jurnal, buku, proceeding, dan kemudian bisa turun-turun lagi. Technical report bisa. Online dokumentasi dari sebuah perusahaan, misalnya perusahaan membuat makalah, membuat paper, technical report, white paper ditaruhnya di websitenya mereka. Boleh nggak dipakai itu? Tentu saja boleh ya. Kenapa demikian? Karena tadi ya namanya referensi juga. Tapi perlu diingat bahwa perusahaan ini mempunyai conflict of interest mungkin tentang produknya atau layanan mereka, sehingga mungkin tulisan-tulisan di dalam makalahnya itu agak cenderung ya quote unquote jualan ya untuk sistem mereka. Dia cari yang bagus-bagusnya. Meskipun itu bagus juga ya kalau kita lihat apa sih yang bagus dari sebuah teknologi ini ya begitu ya. Ya itu ya itu ya. Jadi technical report boleh. Bahkan kalau Anda mewawancara saya itu boleh juga, namanya personal communication masih boleh. Jadi rankingnya turun gitu ya. Ya jadi tapi kan tadi ya kalau wawancara saya bisa nggak bisa ditranskripkan ya ini kan ditaruh di belakang di daftar ini ya lampiran appendix, taruh di belakang bahwa ini personal communication dengan Budi Raharjo tanggal sekian melalui email, melalui WhatsApp, melalui Telegram, melalui telepon dan seterusnya bisa, melalui Zoom bisa juga. Bisa gitu jadi tetap ya. Online documentation seperti Wikipedia boleh nggak? Saya termasuk yang boleh. Meskipun lagi-lagi kualitasnya dia dianggap rendah karena apa? Karena Wikipedia itu koreksinya adalah crowdsourcing ya, plus dan minus. Karena boleh jadi berubah, boleh jadi tidak berubah, boleh jadi ada yang ngacak-ngacak gitu ya. Jadi itu yang ya, sehingga kalau untuk yang seperti itu biasanya ada kita sebutkan tanggal kita melihatnya. Ya. Loncat dulu sekarang kita ke cara penulisannya. Nah, ini salah satu lagi yang saya lihat kan saya melihatnya dari kemungkinan kualitas referensinya dan juga cara penulisannya. Salah satu hal yang utama dalam hal akademik itu adalah masalah gini tuh ya, nitty-gritty gini atau yang apa ya detail-detail seperti penulisan ini menjadi satu hal yang sangat penting ya dalam akademik. Ini memang agak sedikit mungkin bisa dikatakan lebay atau apa ya, tapi inilah akademik ya. Disinilah apa ya kualitas Anda diuji ya. Dapatkah Anda menuliskan sesuai dengan standar yang benar atau standar yang digunakan? Ada banyak cara menuliskan referensi, itu bergantung kepada di mana makalah Anda ini dipublikasikan.
Misalnya Anda mempublikasinya di jurnal IEEE, dia punya standar. Di jurnalnya ACM Anda punya standar. Di Harvard Business Review dia punya standar. Kampus A ada punya standar. Kampus B punya standar. Jadi masing-masing punya standar penulisannya. Kenapa demikian? Karena itu untuk memudahkan penilaian dan pemudahan penelusuran. Misalnya saya pengen tahu ini makalahnya berasal dari mana, apakah dari jurnal, dari buku, segala macam, itu harus jelas ya. Contoh, ini kalau saya menggunakan IEEE ya. Kalau sebuah buku, maka bukunya, judul bukunya itu dicetak miring. Kalau dia berada dalam sebuah jurnal, maka nama jurnalnya yang dicetak miring, bukan judul artikel ya. Nah itu ya kayak gitu ya. Ya jadi itu yang ini yang bisa mempercepat proses penelusuran ini. Saya tahu dari mana. Kan referensi, tujuan dari referensi ya itu adalah supaya kita dapat menelusurinya lagi, atau pembaca atau peneliti selanjutnya dapat menelusuri lagi. Misalnya Pak Budi mengambil itu dari referensi ini. Bentar, referensinya benar nggak gitu? Dia benar nggak pendapat dia sesuai dengan referensi itu nggak? Maka Anda bisa melihat referensi saya, ya referensi yang saya gunakan, kemudian Anda mencari, Anda membacanya juga gitu ya. Ya jadi itulah sebabnya harus jelas di dalam penulisan referensi. Ya, ini kali ini saya hanya melihat contoh-contoh yang jelas ya. Nanti di video lain saya akan memberikan contoh-contoh yang tidak jelas. Oke. Di dalam penulisan itu tadi ya, standarnya Anda bisa pilih, tapi harus konsisten dalam hal standar tersebut. Sebagai contoh, ini standarnya kelihatannya adalah IEEE, yang mana pengurutan referensi ini didasarkan kemunculannya. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini kita bisa lihat ya, nomor 1 J Brasil, ada yang lain-lain, kemudian nomor 4 J titik Brasil lagi. Kalau diurutkan berdasarkan last name, nama belakang, maka harusnya Brasil dan Brasil ini berurutan ya. Dan bahkan Bender ini BE kan lebih duluan daripada BR gitu ya. Jadi BE-nya duluan. Jadi harusnya Bender di atas sebelum Brasil. Itu kalau diurutkan berdasarkan nama pengarangnya, last name nama pengarangnya, nama belakangnya atau nama family name-nya gitu ya. Nah, kalau ini dia diurutkan berdasarkan kemunculannya. Jadi referensi yang pertama nih kelihatannya mungkin dikutip pertama kali ya. Jadi dia nomor 1. Ini referensi yang dikutip nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Jadi urutannya ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada yang penomorannya bukan seperti itu, tapi tadi ya berdasarkan namanya, sehingga nanti mungkin ngutipnya juga bukan begitu. Misalnya yang ini adalah mungkin ini Brazil tahun berapa ya? Brazil 1995 gitu. Gitu ya. Kalau ini Bender 1996, ada yang penulisannya seperti itu ya. Oke ya, jadi itu lihatlah standar itu. Jadi nama pengarang itu diurut berdasarkan last name ya, last name Brazil itu ya. Kalau diurutkan berdasarkan last name, tapi pengurutannya maaf di sini berdasarkan kemunculan. Ya, jadi ini disingkat namanya. Jadi first name, last name J, first name, last name Brazil. Berikutnya koma, berikutnya lagi first name S, last name Low. Dan yang terakhir kalau di dalam IEEE yang terakhir itu dikasih N sebelum yang terakhir. Jadi kita tahu ini ada 3 penulis. Brazil, Low, Maxim Chuck ya, jadi ini ada begitu ya. Ini koma dan ini gitu. Nah, ini sering jadi masalah untuk orang Indonesia dulu ya, zaman dulu kalau orang Indonesia itu namanya cuma satu ya, namanya cuma satu, Soeharto gitu ya. Ya, Soeharto. Jadi kalau itu gimana? Nah, mari kita bicarakan di lain kesempatan kalau itu ada masalah ya. Setelah nama pengarang, maka kalau IEEE di sini adalah koma ya. Perlu diingat ya bahwa ini juga lagi-lagi ya perlu diingat ini. Sebentar saya ambilkan dulu ya ini dulu tablet saya supaya saya bisa coret-coret kali ya. Sebentar ini saya tambahkan. Ini bisa nggak saya coret-coret ya? Harusnya bisa ya. Ada bisa. Mungkin ya. Ini ya. Nah ya. Ini adalah, nah ini kan adalah koma ya. Nah karena ada juga yang pakai titik ya. Karena ada juga di sini yang pakai titik ya. Nah, maka lihatlah standarnya seperti apa, gitu ya. Jadi ini adalah nama pengarang ya, author, pengarangnya, author ya, gitu ya. Oke. Nah, sekarang setelah itu adalah judul. Nah, ini kan judulnya. Judulnya adalah dari sini sampai
sini ya. Nah, judulnya ini ditandai kalau ini lagi-lagi standarnya dengan tanda petik judul, nanti dikurung tanda petik di belakangnya ya. Nah, gitu ya, di sini tambahin ini. Nah, perlu diingat, nah tanda baca kalau di dalam bahasa Inggris tanda baca itu koma baru tanda petik ya. Jadi quote-nya itu di luar, komanya di dalam ya. Ya. Jadi tanda standarnya, jadi bukan quote terus koma di situ ya. Nah, yang kayak gini tuh harus tertib ya. Ya jadi gitu. Kemudian, nah berikutnya adalah nama jurnalnya. Kebetulan ini adalah IEEE Journal Selected Areas in Communication gitu ya. Nah, ada standar ya yang dia disingkat. Misalnya ini J.select gitu ya. Ini Journal of Selected Areas in Communication ya. Communication ya disingkatan. Ada yang disingkat, ada yang tidak ya. Jadi ini kebetulan dia ngambil standar yang disingkat. Kemudian kalau ada volume, nomor dan tahunnya. Nah, yang online ini nih, yang ini tuh sebetulnya kalau untuk yang seperti ini tidak perlu ya, karena kalau dulu tidak umumnya malah tidak ada yang online. Ini untuk mempermudah Anda aja, tapi seharusnya tidak harus ya. Dengan cara penulisan ini saya bisa tahu bahwa ini adalah makalah yang berasal dari IEEE Journal Selected ini ya. Saya ada tahu volumenya, nomornya, tahunnya tahu, maka saya bisa mencari referensi ini. Ya, jadi ini penulisan yang baik dan benar, sesuai dengan standar IEEE tentunya. Kemudian ini ada cara lain gitu ya. Nah, pastikan Anda mengetahui standar yang Anda gunakan, gitu ya. Nah, saya akan stop di sini dulu ya, karena ini udah kepanjangan ya. Nanti saya akan pecah-pecah lagi menjadi ini lagi ya. Tapi balik lagi, poin saya adalah ketika saya memeriksa makalah, maka saya lihat ini dulu. Kalau ininya sudah nggak bagus, buang tempat sampah. Jreng, penulisannya nggak bagus, buang tempat sampah. Jreng, Anda bisa menggunakan referensi apa saja, buku pelajaran SD pun bisa. Tapi berarti keilmuan Anda hanya setaraf SD. Anda bisa menggunakan referensi yang online semuanya. Berarti kemampuan research Anda hanya sebagai itu. Gitu ya. Itu dianggap sebagai berarti Anda nggak pantas mendapat nilai A, misalnya gitu ya. Jadi itu ini ya. Kalau Anda mungkin kredibilitas dari penulis itu penting ya, kredibilitas dari jurnal ini penting. Kalau di dalam ini mungkin di dalam agama Islam tuh Anda mungkin bisa ngambil contoh tentang hadis ya. Itu dilihat dari siapa yang menceritakannya, perawinya siapa gitu ya. Jadi bisa kelihatan runutannya dan kualitasnya juga. Hadis kan ada yang bagus, ini ada yang bagus, ada yang doif gitu ya. Jadi intinya tadi ya, bahwa kita melihat referensi itu menjadi sumber atau menjadi foundation atau menjadi basis atau dasar dari penelitian Anda. Maka carilah yang bagus ya. Kemudian kalau bisa banyak juga ya, untuk menunjukkan bahwa Anda ini wawasannya luas ya, nggak hanya terbatas 1, 2, 3 gitu. Kalau referensi Anda 20, wah keren amat ya. Saya harus ngabisin kopinya dulu ya. Kita lanjut lagi, sudah kepanjangan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menulis makalah.